其大陆从此将是我魂族所有。如果你们降服于本地，可以保全血脉。我已晋升斗帝，即便萧炎出关，照样只能臣服于本地。笑话！当年我斗气全失，兽族退婚能退缩，中州的浩劫就此结束吧。Melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 25 memecahkan rekor, 1. Di ruangan yang dikelilingi oleh energi, pagoda emas melayang ke atas dan ke bawah sedikit, mengungkapkan aura kuat di pagoda emas, dan aura ini terus meningkat. Nafas yang telah ada selama hampir 20 hari dan masih naik ini justru Xiao Yan yang masih berkultivasi. Dia melemparkan dirinya ke dalam kultivasi otomatis, dan tentu saja Xiao Yan benar-benar tidak tahu apa yang terjadi di luar. Dia tidak tahu bahwa hampir semua orang dari klan Xiao mengawasinya di luar, dari 20 hari hingga hampir sebulan sekarang. Xiao Yan memberi kejutan besar bagi semua klan Xiao, tetapi lebih dari itu adalah harapan. 30 hari, ini benar. Waktu yang sangat penting bagi klan Xiao. Di klan Xiao, telah dipuja dan bahkan mitos selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah catatan waktu kultivasi pertama Kaisar Dou yang ditetapkan oleh leluhur pertama klan Xiao. Waktu rekor juga merupakan kebanggaan seluruh keluarga Xiao. Dan Xiao Yan, Dou Di baru, mendekati rekor ini. Seluruh keluarga Xiao menantikannya, dapatkah anak baru di depannya ini bertahan selama 30 hari. Namun, apakah Xiao Yan dapat memecahkan rekor ini? Kebanyakan orang tidak memiliki harapan, lagi pula, itu belum dipecahkan selama puluhan ribu tahun. Dalam topan, pusaran Douqi di Dantian masih terus melepaskan isap, Douqi di Meridian telah ditarik sebanyak mungkin, dan Qi asal Kaisar yang terus mengalir ke dalam tubuh dari luar tubuh tidak seperti Douqi di dalam tubuh biasanya, itu segera diserap oleh pusaran air Douqi, tetapi Xiao Yan mengendalikan api warna-warni dari dalam tubuh. Setelah Xiao Yan dengan hati-hati marah dan beredar di sepanjang Meridian di tubuhnya selama seminggu, dia hanya termasuk dalam pusaran air di bawah tatapan puas Xiao Yan. Meskipun tidak ada yang mengendalikan semua tindakan Dantian, langkah-langkah penyerapan, operasi, dan temper tidak buruk sama sekali, bahkan jika Xiao Yan melakukannya sendiri, sulit untuk mencapai kesempurnaan seperti itu. Tindakan Xiao Yan mengabaikannya tampaknya telah mencapai efek terbesar. Seiring berjalannya waktu, daya isap yang tersebar di pusaran menjadi semakin tirani. Dan energi yang dituangkan ke dalam tubuh dari dunia luar juga datang lebih cepat dan lebih cepat. Jika bukan karena medan di sini, jika gumpalan origin Qi Kaisar dapat terus muncul, mungkin bahkan api aneh yang memadamkan energi akan berhenti bekerja karena kelelahan. Dan begitu Qi asal Kaisar menghilang, langkah temper juga akan hilang secara otomatis. Pada saat itu, mungkin hanya Xiao Yan yang akan memimpin. Jika tidak, Qi asal Kaisar yang belang-belang akan diizinkan memasuki pusaran secara langsung. Saya khawatir itu tidak hanya tidak ada harapan untuk maju ke tahap tengah Kaisar Dou Bintang 1, tetapi juga akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada Xiao Yan. Ketika hisapan dalam masa Douqi dilepaskan selama hampir 3 hari, akhirnya mulai melemah secara bertahap. Saat kekuatan hisap melemah, pusaran energi yang terbentuk di sekitar tubuh Xiao Yan berangsur-angsur memudar, sampai akhirnya benar-benar hilang. Gumpalan terakhir Kaisar asal Qi, yang agak tercampur, melewati api aneh di tubuh Xiao Yan. Setelah temper, berkurang lebih dari 10 kali. Itu beredar di sekitar Meridian dan masuk ke pusaran topan. Itu sudah hari ke-29 dari latihan pertama Xiao Yan, di luar rumah sudah penuh sesak dengan semua orang dari klan Xiao, padat dengan kepala. 29 hari, hanya 1 hari lagi dari catatan keluarga Xiao. Setelah hari ini, itu akan menjadi 30 hari. 30 hari, rekor yang dibuat oleh leluhur keluarga Xiao. Bisakah Xiao Yan memecahkan rekor ini hari ini? Banyak orang Xiao menantikannya. Merasakan aura yang berangsur-angsur menghilang, mata berapi-api Xiao Li memancarkan sedikit kekecewaan, sepertinya itu tidak bisa dipatahkan. Xiao Li menggelengkan kepalanya, dengan sedikit penyesalan dalam ketidakberdayaannya, catatan ini benar-benar tak tertandingi. Rusak. Tapi sama seperti semua orang menghela nafas dengan penyesalan seperti Xiao Li, aura yang berangsur-angsur menghilang tiba-tiba mulai meningkat secara tak terduga, dan energi yang telah berubah menjadi titik bintang secara ajaib terkondensasi menjadi berkas energi sinar cahaya yang memenuhi ruangan. Setelah itu, lebih banyak cahaya energi, strip bergegas masuk dari segala arah dan dituangkan ke kamar Xiao Yan terus-menerus. Wajah tua Xiao Li tiba-tiba dipenuhi dengan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan dia menatap gelombang cahaya energi yang terus-menerus terbang di langit ke kamar Xiao Yan, dan secercah harapan segera menyala di hatinya. Xiao Yan, anak baik, berapa banyak kejutan yang harus Anda berikan kepada saya? Mungkinkah Anda benar-benar dapat memecahkan rekor ini?
Petik 2. Setiap anggota keluarga Xiao dapat merasakan berapa banyak energi memabukkan yang terkandung di setiap bilah lampu, dan mereka tidak bisa menahan nafas ketika mereka melihat bilah lampu energi di langit. Ini belum berakhir, dia masih pergi. Di pagoda emas di rumah, napas yang telah berhenti berubah menjadi untaian energi yang terbang di seluruh langit, dan sepertinya Xiao Yan dapat menyerapnya dengan cepat. Energi yang Xiao Yan pikir telah berhenti tiba-tiba mulai melonjak lagi, berdiri. Saat energi bintang-bintang di langit diubah menjadi batangan cahaya energi, untaian ki asal kaisar terus mengalir masuk, dan pusaran yang sedikit bergetar tiba-tiba memadat menjadi kelompok cahaya, dan cahaya merah yang dipancarkan dari permukaannya tiba-tiba berkembang dan silau cahaya yang kuat menerangi setiap bagian tubuh Xiao Yan secara transparan. Kelompok cahaya Doki merah menyala juga memiliki semburat kekuningan samar, dan di bawah cahaya kuat yang aneh ini, Xiao Yan samar-samar bisa merasakan bahwa meridian, tulang, dan bahkan sel-sel di tubuhnya memancarkan ledakan cahaya yang tak terkendali mendengar erangan yang nyaman. Xiao Yan lupa waktu dan hanya merasa nyaman. Setelah beberapa jam, cahaya kuat yang aneh itu perlahan-lahan surut, beberapa saat kemudian. Cahaya itu semakin redup sampai akhirnya menghilang. Begitu cahaya yang kuat menghilang, kelompok cahaya Doki yang tersembunyi di dalamnya mengungkapkan dirinya. Begitu kelompok cahaya Doki muncul, itu sedikit bergetar lagi. Gumpalan ki pertempuran yang kuat melonjak keluar, dan akhirnya, seperti semburan merah menyala, terjalin di meridian, melonjak dengan cepat, memberi Xiao Yan perasaan energi yang sangat mengisi. Melihat kelompok cahaya Doki yang hampir 2 atau 3 kali lebih besar dari sebelumnya, dan merasakan penghematan Doki yang lebih dari 2 kali lebih kuat dari sebelumnya, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi diam-diam bersukacita dengan kegembiraan. Satu bintang Kaisar Do ada di panggung tengah. Xiao Yan juga sangat bersemangat. Dia dengan mudah dipromosikan ke tahap tengah Kaisar Do bintang 1. Jelas, bahkan dia sendiri tidak berani mempercayainya. Pada saat ini, darah Xiao Yan sedikit mendidih, tetapi yang membuatnya semakin mendidih adalah bahwa meskipun ia telah menembus ke tahap tengah Kaisar Do bintang 1, penyerapannya belum berhenti, dan pelatihan pertamanya belum kelompok cahaya tampaknya tidak mampu menahan inhalasi energi besar, dan berubah menjadi pusaran dendam. Melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 26 memecahkan rekor, 2. Di dalam menara, Zhan Lao memandang Xiao Yan yang masih menyerap, tetapi dia tidak terkejut. Tampaknya situasi ini sudah biasa, tetapi untuk level apa Xiao Yan mampu menerobos, Zhan Lao masih tidak bisa membantu, tapi merasa sedikit di hatinya penasaran. Tetapi situasi di luar menara benar-benar berbeda. Di luar rumah Xiao Yan, tidak ada seorang pun dari seluruh keluarga Xiao yang pergi pada hari ini. Pada awalnya, semua orang tidak berbicara, menahan napas, dan menatap rumah Xiao Yan, tetapi seiring berjalannya waktu detik berlalu, dan secara bertahap ada suara kecil, masih ada 1 jam. Saya tidak tahu milik siapa suara ini, tetapi semua orang mengerti apa artinya. Tenang, mengejutkan tenang. 20 hari kemudian, tidak ada yang mengira bahwa anak di depannya ini dapat memecahkan rekor 30 hari yang ditetapkan oleh para leluhur. Mereka hanya berpikir bahwa Xiao Yan sangat baik. Dia benar-benar dapat mencapai 20 hari dalam pelatihan pertamanya. 29 beberapa hari kemudian, semua orang menantikannya, rekornya ada di depan Anda, dapatkah anak ini menerobos? Banyak orang bahkan berdoa untuk Xiao Yan di dalam hati mereka. Lagi pula, melihat kelahiran keajaiban juga merupakan hal yang baik, ketika mereka merasakan aura menghilang sebelumnya, kebanyakan orang menghela nafas dan menyesal, tetapi ketika energi kembali terkondensasi menjadi cahaya energi. Hampir semua dari mereka memiliki harapan baru saat jeruji membanjiri ruangan. Kecuali bar cahaya energi yang mengalir deras ke dalam ruangan, hampir semuanya diam, dan satu-satunya adalah suara napas semua orang yang semakin lama semakin tebal. Setengah jam lagi, nafas menjadi lebih kencang. 10 menit lagi, banyak orang mulai menegangkan leher, melebarkan mata, dan bahkan membuka mulut sedikit, menatap kamar Xiao Yan dan bar lampu energi yang tidak berhenti mengalir sama sekali. 5 menit, 1 menit, energi tidak berhenti. Waktu habis. Ya, sorakan gemuruh meletus dari luar rumah. 30 hari, sudah sebulan, anak ini benar-benar memecahkan rekor. Pada saat rekor itu dipecahkan, banyak orang di luar rumah bersorak dan berteriak. Dengan sorak-sorai semua orang, tampaknya seluruh ruang Xiao Clan menderita karena ini gemetar, semua orang mengingat, lebih dari 1 jam, 2 jam, 3 jam, puluhan ribu tahun, seseorang akhirnya memecahkan rekor, dan keluarga Xiao mendidih naik turun. Anak ini benar-benar memecahkan rekor. Sungguh monster. Ya, tidak heran kamu bisa dipromosikan menjadi Dodi di benua Doki di mana tidak ada kaisar asal Qi. Bakat ini, aku khawatir itu tidak sebanding dengan Xiao Qi dan Xiao Yong, yang berada di peringkat pertama, dan kedua dalam bakat di klan. Di antara orang-orang Xiao, berbagai diskusi tiba-tiba meletus. Pertengahan Kaisar Do bintang 1. Hampir semua tetua merasakan aura yang tiba-tiba menjadi lebih kuat pada saat Xiao Yan memecahkan rekor. Tiba-tiba, ekspresi mereka menjadi sedikit lamban, dan kemudian mereka menjadi bersemangat lagi. Sosok itu tampaknya sedikit gemetar setelah leluhur, ada kejeniusan lain dari monster seperti itu dalam keluarga, berkah dari keluarga Xiao.
Pada saat ini, mata para tetua lebih merupakan semacam harapan. Xiao Yan, ranah seperti apa yang akhirnya akan dicapai oleh praktik ini? Beberapa sosok masih muncul di kerumunan, dan setelah mendengar panggung tengah Dou di bintang satu dari para tetua, tubuh beberapa sosok juga sedikit terkejut. Luar, benar-benar melampaui, memasuki panggung tengah One Star Doudi. Mereka tidak bisa mempercayainya, tetapi kebenaran ada di depan mereka. Dia mengejar dirinya sendiri dalam latihan pertama, dan dengan bakat yang begitu mengerikan, setelah itu luar biasa. Cahaya dingin melintas di mata beberapa anak muda. Orang-orang yang awalnya fokus pada pelatihan di klan mungkin akan terpengaruh dengan penampilan Xiao Yan. Ada perubahan, dan tentu saja semua orang sangat tidak puas, tetapi mereka tidak berani menolak. Penghinaan asli untuk Xiao Yan secara bertahap berubah menjadi keterkejutan dan ketidakpuasan, tetapi ada juga beberapa kekaguman di hatinya. Setiap anggota keluarga Xiao hadir, tidak ada yang tidak mengagumi, karena Xiao Yan, seorang kaisar pertempuran baru, telah melampaui batas yang tidak dapat dilintasi selama puluhan ribu tahun. Ini bukan sesuatu yang dapat mereka bandingkan. Xiao Li, yang berdiri tinggi, menunjukkan ekspresi menarik di sudut mulutnya. Xiao Yan, tidak mengherankan, dia pasti akan menjadi sosok yang sangat penting di klan Xiao di masa depan. Hari ini Xiao Yan memecahkan rekor ini tidak hanya berarti bahwa ada jenius tak tertandingi lainnya di klan Xiao, tetapi yang lebih penting, jika dia fokus pada pelatihan, ini jenius mungkin benar-benar dapat memecahkan keseimbangan negara kekaisaran, mengubah situasi saat ini dari 5 kekuatan utama, dan bahkan memimpin klan Xiao untuk menciptakan kejayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penampilan Xiao Yan mungkin akan mengubah nasib seluruh klan Xiao. Tinju Xiao Li mengepal erat. Melihat gelombang cahaya energi yang tak terbendung di depannya, Xiao Li segera terbangun dari kegembiraan di hatinya dan berteriak dengan suara yang dalam, semuanya sunyi. Kultivasi Xiao Yan belum berakhir. Dengan keagungan, kehangatan dan diskusi berisik barusan berhenti seketika. Baru pada saat itulah semua orang bereaksi, ya, kultivasi Xiao Yan belum berakhir, mereka semua menahan kegembiraan tadi, dan melihat ke kamar Xiao Yan lagi, penantian yang membosankan, tetapi sekarang semua klan mengubahnya menjadi permainan yang menyenangkan, harapan, semua orang sangat ingin tahu, Xiao Yan, berapa lama dia akan terus berlatih. Ranah apa yang akan dipromosikan Xiao Yan setelah kultivasi selesai? Keciut, suara energi perjalanan melalui ruang itu tak ada habisnya, dan sedikit dituangkan ke dalam tubuh Xiao Yan, dengan Xiao Yan sebagai pusat, pusaran energi besar menjulang, dan energi di menara tampaknya didorong oleh pusaran energi besar ini. Pusaran Douqi di dalam tubuh juga beresonansi dengan energi di sekitarnya, yang sedikit indah. Adegan mengelilingi Guci, melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 27 memecahkan rekor 3. Ketika api berbeda sedang menyempurnakan ki asal kaisar yang telah menyerapnya, ada juga api kekuningan samar di dalam api berbeda. Secara alami, tanda-tanda seperti itu tidak bisa lepas dari pengamatan Xiao Yan, meskipun itu hanya cahaya redup. Tapi Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa dalam api kuning samar, ada semacam yang sangat menakutkan. Xiao Yan dengan hati-hati mengamati bahwa dalam api berwarna-warni yang terdiri dari 22 api yang berbeda, setiap api memiliki api kuning muda, dan api kuning muda ini benar-benar mengikuti kaisar, inhalasi origin ki masih dihasilkan, dan kemudian berkumpul menjadi sebuah gumpalan. Ada atmosfer kuno yang samar-samar dalam nyala api. Tampaknya memanggil sesuatu, dengan menghirup ki asal kaisar secara konstan, api kuning pucat yang dipenuhi dengan napas tirani ini telah terbagi menjadi beberapa helai, perlahan-lahan berputar-putar dalam api aneh. Setelah origin ki kaisar yang indah melewati api kuning pucat dalam api aneh, kotoran menghilang dalam sekejap, dan energi esensi murni mengalir ke pusaran Douqi di dantian Xiao Yan lagi, napas perlahan naik. Dengan penyerapan berkelanjutan Xiao Yan, energi di sekitarnya mulai menunjukkan tanda-tanda menghilang secara bertahap. Xiao Yan juga merasakan tanda-tanda seperti itu. Xiao Yan tahu bahwa kali ini, saya khawatir itu benar-benar akan segera berakhir. Waktu berlalu perlahan. Boom, energi yang sangat tirani meledak dari tubuh Xiao Yan. Energi awalnya membanjiri telah sepenuhnya diserap oleh Xiao Yan saat ini, dan kekuatan mengerikan yang meletus di tubuh Xiao Yan tiba-tiba meletus dari tubuh Xiao Yan, beriak dalam lingkaran. Terobosan. Setelah lebih dari sebulan berkultivasi, akhirnya sia-sia. Fiu, seteguk udara putih kuning pucat perlahan keluar dari mulut Xiao Yan. Dengan berakhirnya latihan, hati Xiao Yan yang tegang perlahan rileks, jiwanya pusing, dan dia bahkan menarik diri dari keadaan latihan. Di lapisan pemurnian udara yang luas, Xiao Yan perlahan membuka matanya, dan di antara mata yang gelap, cahaya kuning pucat samar melintas. Xiao Yan mengangkat kepalanya sedikit, matanya menyapu kedua orang di lapisan pemurnian udara, matanya yang gelap tiba-tiba menjadi lebih dalam dan lebih jelas. Kekuatan yang sangat kuat. Apakah ini tahap tengah dari Kaisar Dou Bintang 1? Ini masih tahap lanjutan tingkat menengah. Ini benar-benar tidak sebanding dengan tahap awal. Pada saat ini, Xiao Yan tidak lagi keberatan dengan Zhan Lao. Hasil seperti itu di luar dugaannya, dan ada tanda-tanda peleburan beberapa api aneh di tubuhnya. Jika bukan karena pengingat Zhan Lao, saya takut bahwa saya benar-benar harus melewatkan kesempatan kultivasi yang luar biasa ini. Terima kasih banyak. Xiao Yan berbalik perlahan,
memandang Zhan Lao di kejauhan dan berterima kasih padanya. Pada saat ini, dia seperti pemuda yang tidak tahu apa-apa di kota hutan, sementara Zhan Lao seperti Yao Lao pada waktu itu, memberi instruksi dan merawat dari segalanya untuk dirinya sendiri. Pipi tua Zhan yang keriput tersenyum ringan pada Xiao Yan, lalu melambaikan tangannya dan berkata, ini hanya pekerjaan. Sudah berapa lama aku berkultivasi? Xiao Yan sedikit mengernyit, menoleh dan bertanya lagi. 1,5 bulan, tepatnya, 45 hari, jawab Old Zhan lembut. Aku sudah berlatih begitu lama. Tidak heran. Setelah bergumam, Xiao Yan diam-diam gembira, baru lebih dari sebulan berlatih, dan dia di sini jika tinggi tingkat menengah kaisar pertempuran bintang 1, jika ditempatkan di dunia luar, saya khawatir tanpa kerja keras selama ratusan tahun, itu benar-benar tidak mungkin. Melihat lapisan pemurnian udara yang luas, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya, dan kemudian bergumam pada dirinya sendiri, ini. Pagoda Roh Void Zichen benar-benar memiliki misteri yang tak terbatas. Jika pelatihan ini tidak di menara, bahkan jika ini adalah pertama kalinya bagi Dodi, bahkan jika itu adalah 1,5 bulan kultivasi, paling banyak, itu baru saja menembus ke tahap tengah Do bintang 1. Kaisar, mungkin. Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa energi yang tersedot dan ditarik dari kitab suci tampaknya telah diredam oleh energi yang tidak dapat dijelaskan di menara, dan efeknya secara alami sangat meningkat. Dia menghela nafas kagum, dan bahkan melihat jalur cahaya di tengah menara, jelas bahwa jalur cahaya ini seharusnya memasuki lantai 2. Merasakan manfaat dari lantai pertama, Xiao Yan mau tidak mau ingin masuk ke lantai 2 untuk melihatnya. Tepat ketika Xiao Yan hendak pergi, suara Old Zhan terdengar di belakang Xiao Yan, hei, nak, jangan terlalu serakah, meskipun kamu memenuhi syarat untuk masuk sekarang, kamu harus membuat semua orang keluar dari rumahmu terlebih dahulu, itu. Kultivasi Anda telah berhenti, dan mereka mungkin tidak bisa menahan diri untuk segera masuk. Jika menara itu ditemukan oleh mereka, itu tidak ada gunanya bagimu. Petik 2. Mendengar kata-kata yang datang dari belakang, Xiao Yan sedikit terkejut, di luar rumah. Jelas Xiao Yan tidak tahu apa-apa tentang situasi di luar. Berbalik dan melihat dua sosok di kejauhan, satu adalah Lao Zhan dan yang lainnya adalah Long Yi yang telah pulih. Xiao Yan mengangguk, berjalan menuju Long Yi, memandang Long Yi yang telah pulih, tersenyum, berbalik dan berterima kasih kepada Old Zhan. Hendak berbalik dan keluar, ketika dia tiba-tiba berhenti dan sepertinya memikirkan sesuatu. Bersambung. Terima kasih sudah menonton dongeng Donghua Battle Through the Heaven ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.